Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa bi ni'mati biladina Indonesia wa kafa billahi syahida wa bi kulli ni'matin min Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Kopi Morning Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan nikmat Allah di pagi hari ini yang dimana kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bangun dari tempat tidur, ya. Roh kita dikembalikan Allah, kemudian kita berniat menuntut ilmu, karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya, wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib, ya, bagi setiap muslim, ya. Dari mana sampai kapan, ya? Yaitu minal mahdi ilal lahd, dari gendongan ibu sejak kecil. Mamanya sudah ngajari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi mudah anaknya kita tuh sallallahu ala Muhammad, ya, bukan ciluk ba nggak begitu, ya. Sampai apa? Sampai wafat, meninggal. Itu baru titik kita menuntut ilmu. Ya, kemarin ada jamaah kita yang meninggal, yaitu Bapak Sukari, ya. Kita menyaksikan bahwa beliau itu orang baik. Dia jamaah ngaji saya dari 20 sisa 8. Dan kalau beliau nggak ada berkurang. Insya Allah beliau orang baik, seorang pejuang menuntut ilmu, di mana kata Allah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Jadi barang siapa, ya, yang menuntut ilmu, berjalan menuntut ilmu, maka sahalallahu thariqan ilal jannah. Allah mudahkan, ya, jalannya menuju surga. Ya. Dan insya Allah beliau istiqomah belajar, walaupun kadang sakit, ya, tidak masuk, ada keperluan, tidak masuk, tidak apa-apa, tapi tetap istiqomah. Karena orang tua untuk belajar itu berat sekali kalau nggak dapat hidayah dari Allah, ya, apalagi masih muda, merasa masih panjang umurnya, ya, berat, ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan beliau termasuk ahlul jannah, amin, ya, kuburnya dipadangkan oleh Allah. Begitu juga jamaah-jamaah yang lain yang sudah mendahului kita, menjadi pelajaran untuk kita untuk senantiasa istiqomah menuntut ilmu, terutama oleh takmir diadakan Coffee Morning di antaranya, dan banyak program. Para jamaah yang dirahmati Allah, di sini saya akan menjelaskan tentang, yaitu pintu keberkahan, ya, dari langit dan bumi sebuah negeri. Jadi kemarin, ya, Jumat malam, ya, kita
tasyakuran, ya. Kita mengadakan perenungan, ya, untuk kemerdekaan bangsa kita yang ke-81 tahun. Itu bukan usia muda, itu usia tua, 81 tahun. Ya. Terus terkait dengan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Sebuah negeri, ya, pintu keberkahan langit, ya, dibukanya pintu langit oleh Allah pada sebuah negeri itu berangkat dari sebuah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, di mana Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya, dan jikalau penduduk, ya, ahlu itu penduduk qura, desa, penduduk desa, tapi bisa diartikan sebuah negeri, ya. Juga biasakan sebuah penduduk di sebuah perusahaan juga bisa, atau di desa itu ada usaha apa bareng koperasi juga bisa, atau sebuah rumah tangga itu paling kecil, ya. Mereka kata amanu wattaqau, mereka beriman, mereka bertakwa. Ya. Bagaimana kalau mereka beriman dan bertakwa? Ini syarat utamanya, iman. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ya. Sungguh akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan buminya. Tapi di akhir ayat ini yang ingatkan kita, walakin kadzabu, tetapi kebanyakan mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya ditimpahkan musibah oleh Allah terhadap apa yang mereka lakukan. Itu kemaksiatan-kemaksiatan, ya, tidak menjalankan perintah Allah. Jadi syarat sebuah negeri akan dibukakan pintu langit, ya, pintu keberkahan dari langitnya dan pintu keberkahan dari buminya, ya, itu beriman dan bertakwa, ya. Jadi penting, jadi penduduk sebuah negeri, wilayah, RT, RW, ya, sebuah kota, kemudian provinsi, gitu ya. Kalau penduduknya, pemimpinnya, rakyatnya, ya, beriman bertakwa, akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi apa sih keberkahan itu? Ustaz, keberkahan itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi kalau dengan rezeki itu, ya, terus tambah kebaikannya, itu yang namanya berkah. Bukan tambah banyak uangnya, hartanya, tapi semakin jauh dari Allah. Ya, males ibadah tapi uangnya itu banyak. Atau mungkin dia tidak menyembah Allah sama sekali tapi uangnya banyak. Ya jangan iri, itu istidraj namanya. Istidraj itu ya diluluh oleh Allah. Iya, tak kasih kamu. Ya tak kasih, silakan. Tapi awas, adabku sangat pedih nanti. Ya. Ya paling apes ya sudah miskin di dunia, miskin di akhirat. Sudah di dunia nggak dapat sama sekali. Ya. Sudah nggak pernah sholat fajar, sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh, di mana itu Allah berikan kekayaan sebanyak bumi bersama isinya, bahkan lebih baik dari itu. Itu kekayaan yang kita tidak tahu dan banyak orang meremehkan karena tidak kelihatan di dunia. Andai kata kelihatan di dunia itu pahalanya banyak, masya Allah. Andai kata yang datang ini dikasih mobil semua, ya, yang datang satu kasih mobil, wah, rebutan gitu semua orang. Ya. Tapi yang dituntut adalah keikhlasan. Ya budullah mukhlishina nanti. Ya. Jadi keberkahan. Jadi ziyadatul khair. Kemudian menurut ahli tafsir memang ayat ini nggak ada asbabun nuzul. Cuma ayat ini menceritakan di surat Al-A'raf di atas-atasnya itu banyak kisah tentang umat Nabi, ya, Nabi Nuh,
ya, Nabi Lut, Nabi dan lainnya itu diazab oleh Allah karena bermaksiat kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Jadi beriman itu menurut di tafsir Ibnu Katsir itu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah taala. Dan 6 rukun iman itu. Ya. Wattaqau ya, yaitu imtisalu awamirillah wa jitinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi melakukan kebaikannya itu berdasarkan iman dan takwa kepada Allah. Baru diturunkan pintu keberkahan dari langit oleh Allah sebuah negeri itu. Ya, keberkahan dari langit itu hujan turunnya tepat waktu sehingga nggak terjadi kekeringan gitu ya. Atau doa-doa para penduduknya dikabulkan oleh Allah, itu pintu keberkahan dari langit. Ya, penduduknya doanya mustajabah. Itu keberkahan dari langit. Kemudian keberkahan dari bumi, ya karena turunnya istiqomah nggak sampai terjadi kekeringan, ya, atau datangnya banjir, musibah, longsor, itu semua menjadi peringatan Allah. Pasti ada kenapa sampai terjadi semacam itu, terjadi longsor. Oh ternyata di atas itu tanaman yang tinggi-tinggi pohonnya ditebangi semua, makanya longsor, makanya di bawah banjir. Ya. Yang dikatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah terjadi kerusakan di laut dan di bumi itu karena ulah tangan manusia, ya. Malah dalam ayat ini anin nas itu manusia, bukan jin ini yang merusak alam itu, manusia, ya. Dulu di zaman penjajahan, zaman Belanda, mereka bisa bangun negeri itu bangunannya kuat. Hutannya juga masih hijau, pengairannya bagus, ya, karena pengairannya bagus tidak pernah terjadi kebanjiran. Tapi sekarang bangunannya sudah nggak awet, jalannya ya usianya cuma berapa bulan, jebol lagi. Ini zaman modern sekarang yang kita lihat dan banyak berita di medsos. Yang katakan afala tak, kenapa kamu tidak berpikir kalau seperti itu? Ya pasti kualitasnya jelek. Entah kemana uangnya, seharusnya bagus tapi kok jelek. Kalau dibanding dengan bahkan penjajah, ini katakan penjajah, kok lebih awet, lebih bagus gitu. Nah itu ya perlu kita pikirkan. Dan contoh keberkahan dari sebuah negeri itu, yang pertama ya, dari langit, cuaca dan rezeki alam stabil. Nah, ini mulai ya, jadi contoh keberkahan, contoh hujan turun tepat waktu, ya. Sawahnya subur, ya, tidak banjir, tidak kekeringan, ya. Kemudian tidak terjadi gempa, tidak terjadi angin topan, padi jagung buah melimpah, buah-buahan melimpah. Itu namanya cuaca dan rezeki alam itu stabil. Kalau ada bedol desa, ya di situ banyak buah-buahan, itu penghasilan yang melimpah, harus bersyukur sama Allah. Ya. Berapa lama kita ini hidup tenang, bahagia, ya tanaman, cuacanya menyejukkan, nggak sampai panasan terjadi kebakaran. Itu nikmat cuaca dari Allah. Menghasilkan tanaman-tanaman, buah-buahan yang ditanam oleh para petani subur, yang kita di Surabaya cuma bondo duit ke pasar beli bisa menikmati. Ya. Itu namanya nikmat sebuah negeri dikaitkan dengan cuaca dan rezeki alam sekitar. Kemudian dari bumi, nikmat Allah dari bumi, sebuah negara dari bumi itu sumber daya alam yang berkah. Contoh negara punya SDA, minyak, gas, tambang, laut, ya. Hutan yang dikelola dengan jujur, menjaga ekosistem alam, ya, nggak sampai ditebangi kemudian menyebabkan longsor, ya, atau tempat sumber untuk menyimpan air
ditebani sehingga terjadi longsor dan kebanjiran. Tidak seperti itu. Jadi sumber daya alamnya kita ini kaya, minyak banyak, nikel banyak, ya. Tetapi dibanding dengan negara-negara yang sebenarnya nggak ada sumber daya alam seperti itu, tapi mereka sangat bisa mengelola. Ya. Kita kirim mentahnya, mereka yang mengelola, hasilnya lebih hebat. Karena sumber daya alamnya tidak diiringi dengan orang-orang yang baik, mungkin banyak, tetapi ini tadi ketidakjujuran, korupsi yang merusak, sehingga ya mungkin rakyatnya sulit akan bisa menikmatinya. Ya. Mungkin yang menikmati ya pembesar-pembesarnya, bahkan mungkin dikuasai segelintir orang. Ya. Kalau tidak, dia bersyukur sama Allah, pasti dikelola untuk kemakmuran, kebahagiaan ya, rakyatnya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang 45. Tujuan kita ini mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Jadi sumber daya alam itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan sekelompok orang, bukan. Kemudian di antara juga keberkahan sebuah negeri itu keamanan dan kedamaian. Ya. Di mana ada keamanan, insya Allah masyarakat itu damai. Beda dengan kalau alam itu orangnya bertengkar, bermusuhan. Makanya pesan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu 1500 tahun yang lalu Allah ingatkan itu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ya. Ingatlah akan nikmat Allah dulu ketika kalian itu bercerai-berai. Fa'alafa baina qulubikum. Allah menyatukan hati kalian yang awalnya berperang secara kedaerahan, secara kelompok. Allah satukan hatinya. Ya, bangsa Indonesia ini. Jadi ayat ini sebenarnya mirip dengan kisah bangsa Indonesia ini. Akhirnya tumbuh yaitu Sumpah Pemuda itu. Satu tanah air, satu bahasa. Itu yang menjadikan kita semangat berjuang bersama-sama ya, melawan penjajahan. Dan itu akan Allah berikan nikmat. Wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi ketika Allah satukan hati bangsa Indonesia itu, walaupun daerahnya beda-beda, ada di Sulawesi, ada di Jawa dan macam-macam, bersatu berjuang. Kemudian Allah jadikan juga nikmat itu bersaudara. Kita satu bangsanya, kita satu bahasa. Ada kata wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kamu itu sudah ditepuk api neraka. Artinya apa? Permusuhan, ya, percekcokan, perdebatan yang membawa perpecahan umat. Ya. Itu sebenarnya gambaran Allah tentang orang atau masyarakat sudah ditepuk api neraka. Ya. Bukankah ketika tidak bersatu, orang nggak bisa berjuang kayak perang terus gitu ya? Ya nggak ada pergi itu kan orang nggak bisa bekerja, orang nggak bisa usaha. Itu seperti neraka. Maka wujudkan persatuan mulai dari tingkat RT, RW, ya, tingkat kota. Jadi kalau ada orang bermusuhan, segera ya para tokohnya atau masyarakatnya melerai atau membuat mereka saling memaafkan. Nah, itu penting. Jadi keamanan, kedamaian sebuah negara itu adalah karunia sebuah negeri dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemimpin yang adil itu sangat penting. Ya, pemimpin yang adil, dan pemimpin yang adil nggak bisa sendiri, harus ditopang banyak orang yang mendukungnya. Kalau pemimpin satu yang adil itu repot. Ya. Musuhnya banyak, terorganisasi. Orang yang maksiat banyak, ya, yang ingin tidak hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu banyak. Kalau
Kalau yang jujur cuma satu aja sulit, cuma beberapa aja sulit. Ya. Negara yang banyak pahlawannya itu akan sejahtera. Sebaliknya, negara yang banyak ya mana pencurinya akan hancur. Ya. Rakyatnya sehat, cerdas, ini juga termasuk karunia dari Allah untuk sebuah negara. Ya. Karena kesehatannya dilayani oleh pemerintah. Ya, diberikan gratis, sekolahnya gratis. Ya. Yang nggak ada itu gratis di TPQ, Bu. Kalau bayar TPQ segera bayar, di pondok pesantren segera bayar. Dan itu rezeki itu. Yang sudah digratiskan bisa alhamdulillah sangat gratis. Tapi ada orang yang nggak mau gratis dia, bayar. Ya, karena duit Allah. Tapi saya pernah ada wali murid itu datang ke saya nggak mau bantuan dari pemerintah. Biar saya usaha, Ustaz. Biar dari kerja saya. Padahal waktu itu dia itu nunggak. Tapi alhamdulillah bisa bayar. Ya, karena dia ingin hartanya itu bermanfaat untuk akhirat. Jadi jangan sampai ditanya Allah, kalau kamu pendidikan Islam untuk anakmu biayanya mana? Ya, sudah ya Allah dari usaha saya ya Allah. Gitu. Itu pentingnya. Ekonomi yang berkah, ya, yang kaya ada zakat fitrah itu mengingatkan sebuah bangsa. Yang kaya itu harus mengasihi yang miskin. Yang miskin itu mendoakan yang sukses. Ya, jangan sampai buruhnya dibuat seperti robot, ya kerja keras, banting tulang, bayarannya sedikit. Itu tidak seperti apa yang Allah berikan, ya. Tidak seperti yang Allah ajarkan sama kita. Ya, ekonomi yang berkah, agama dihormati, dakwah lancar, tetap ada azan di mana-mana. Ya, bahkan azan itu menurut penelitian, muternya bumi ini memang karena azan itu bergantian 24 jam. Ya, nanti 1 jam berikutnya itu bahkan per detik itu terus azan itu keliling. Tapi akhir zaman nanti azan itu sudah tidak berkumandang lagi. Nah, ya sudah ada aturan tuh di tempat tertentu nggak boleh azan kecuali jam tertentu. Nah, itu cerita di negeri kita sendiri itu ada yang seperti itu di kisah di medsos saya baca. Ya ini akan jadi cirinya itu. Nah, kemudian generasi mudanya yang soleh-solehah, karena kalau sebuah generasi bangsa itu hancur akhlaknya, dikenalkan narkoba mereka, ya, dikenalkan game-game judi online mereka, sudah hancur masa depannya. Nah, maka yang terpenting itu akhlak anak-anak itu. Pemberian orang tua terbaik sama anaknya itu adalah pendidikan, bukan yang lain. Ya, kalau cuma dikasih harta, oh mereka bertengkar. Apalagi nggak ngerti agama, bisa membunuh orang tuanya bahkan gara-gara harta. Pemberian terbaik orang tua sama anak itu pendidikan, akhlak. Ya, makanya kalau punya anak 3, 1 taruh pesantren lah supaya paham, bisa mengingatkan keluarganya. Nah itu penting sekali dalam kehidupan. Bahkan Pak Habibie yang hebat seperti itu di akhir hidupnya ngomong, kenapa saya dulu nggak belajar agama saja ya? Orang yang hebat itu ngomongnya seperti itu, Pak Habibie. Masya Allah. Inilah mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semua agar keberkahan Allah turunkan kepada negeri kita, khususnya negeri Indonesia ini. Semoga Allah anugerahkan para pemimpin yang amanah, yang adil, rakyat yang selalu beriman, bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, dan generasi penerusnya juga generasi yang beriman, bertakwa kepada Allah, sehingga jadikan Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.